itu tiba-tiba satu kelas itu ngerasa yang bener-bener ngantuk semuanya. Dan itu anehnya mereka semua itu tertidur. Ada sekitar 37 siswa. Ternyata Bu Friska itu gak nampak dong di lantai. Dan itu bener-bener bikin Jo langsung nge-screenshot chatnya, dikirim ke grup. Kita keluar sekarang. Yang terakhir keluar itu pas Bu Friska nengok sambil hihihi gitu. Ya Allah, itu sambil beneran ketawa tinggi banget sambil hilang gitu aja. Selamat datang di ruang tengah cerita horor. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah ngeklik video ini dan nonton video ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Terima kasih juga buat teman-teman Kreasivers yang udah mengirimkan cerita-cerita pengalaman horornya, pengalaman mistisnya ke Instagramnya Kreasindo Karya Media. Nah, kali ini aku bakal nyeritain sebuah cerita horor, cerita mistis yang diceritakan dari sahabat Kreasivers tentang pengalamannya saat di sekolah. Nah, cerita ini berjudul Ternyata Guruku Hantu. Oke, langsung saja ke ceritanya. Check it out. Oke guys, kali ini ceritanya mohon maaf akan kita samarkan dari nama tempat dan nama orangnya ya, karena kita menghindari kesalahpahaman dan menghindari hal-hal yang nantinya kurang baik. Oke, kali ini diceritakan dari Jo namanya. Dia itu adalah siswa dari salah satu SMA yang ada di Jawa Tengah, salah satu SMA yang terkenal di Jawa Tengah. Nah, pada saat itu berawal dari karena dia itu Jo dan kawan-kawan adalah siswa baru di salah satu SMA. Nah, Jo ini kebetulan ditunjuk sebagai ketua kelas di sekolah itu. Pada saat itu Jo dan teman-teman itu ada di kelas IPA 1. Nah, hari demi hari itu tidak ada kejadian yang aneh atau yang apa. Terus besok paginya sekolah berhari-hari. Nah, suatu ketika itu pas hari Jumat itu ada guru eskul datang, bilang katanya mulai besok udah melaksanakan belajar mengajar seperti biasa dengan guru-guru mata pelajaran yang sudah ditugaskan. Karena mungkin 1 minggu kemarin itu kan masih masa orientasi siswa ya, jadi belum belajar yang benar-benar menjorok ke mapel matematika atau bahasa Indonesia gitu. Nah, itu ada satu guru menjelaskan bahwa mulai minggu depan, mulai hari Senin depan itu kita sudah mulai belajar seperti siswa pada umumnya gitu, udah bertemu dengan wali kelas dan guru-guru mata pelajaran lainnya gitu, karena mereka hari Sabtu itu libur. Besok harinya Sabtu Minggu ya biasa aja, nggak ada apa-apa karena mereka nggak berangkat ke sekolahan. Nah, hari Seninnya itu kebetulan Aldo sama ada lagi laki-laki temennya Reza, terus si Cika. Mereka bertiga itu udah datang duluan pagi. Nah, mereka akhirnya piket duluan, bersih-bersih kelas gitu kan. Terus ada satu guru datang, bapak-bapak namanya Pak Reno gitu. Pak Reno itu salah satu guru yang ada di situ.
dan dia itu guru fisika tapi kebetulan jadi wali kelas di kelasnya si Jo dan Aldo gitu. Nah pas masuk, ini teman-teman kalian mana? Hari ini mau pembagian mata pelajaran dan pembagian jadwal piket, kemudian pembagian yang lain-lainnya gitu. Ya Pak, sebentar lagi. 15 menit kemudian sudah lengkap untuk kelasnya, kelas IPA 1 sudah lengkap. Dikasih tahulah nama-nama gurunya, nama-nama mata pelajarannya, terus jadwal piket gitu. Nah besoknya hari Selasa itu sekitar jam 11 siang itu kan pergantian pelajaran. Yang harusnya masuk itu guru IPA memang karena besoknya pelajaran IPA-nya itu biologi gitu. Itu yang harus masuk namanya Bu Friska harusnya. Nah pas karena mereka itu siswa baru, jadi kan nggak tahu Bu Friska itu yang seperti apa namanya, nama panjangnya itu siapa gitu kan. Pas pergantian jam masuklah guru, itu masih muda, cantik, pakai kacamata, pucat. Ya mereka ya pikirannya biasa aja kan, nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Nah pas gurunya masuk, aduh udah merinding. Itu pelajaran bener-bener pelajaran biologi seperti biasa gitu loh. Sampai setengah 12 denger azan, itu tiba-tiba satu kelas itu ngerasa yang bener-bener ngantuk semuanya. Dan itu anehnya mereka semua itu tertidur. Ada sekitar 37 siswa itu hampir tidur semua, hanya ada satu siswa itu pun siswa paling pintar di kelas dan dia itu lagi menulis gitu dan tidak fokus ke depan. Ternyata setelah mereka sadar itu udah nggak ada Bu Friska atau Bu siapa yang ada di tadinya duduk di depan, itu udah nggak ada. Jadi pikirannya mereka kan masih, lah kok kita tidur semua gitu. Terus lah kok udah nggak ada. Terus tanyalah ke namanya Vivi itu yang lagi nulis kan, Vi kemana Bu Friskanya? Lah tadi duduk di situ kok ada di depan, mana nggak ada, kok nggak ada penutupan ya gitu kan. Terus karena pikirannya mereka, oh mungkin ini baru jam pertama guys, nanti habis istirahat ada lagi jam kedua gitu. Akhirnya mereka, oh ya mungkin ya udahlah, mereka istirahat, ada yang sholat, ada yang makan, ada yang ke kantin, ada yang apa gitu. Sampailah jam 1 itu jam masuk, pas masuk kok yang datang ada perempuan lagi tapi beda, itu namanya ternyata Bu Friska. Dia perkenalan dulu, terus loh tadi udah ada yang masuk Bu Friska juga kok gitu namanya, bahkan kita udah belajar biologi gitu, mana lihat lah beberapa itu ada yang masih tahu buku tulisnya kan. Loh tadi saya nulis Bu beneran, kamu tuh bohong gitu. Terus akhirnya tunjuk Vivi, coba Vi bawa buku tulismu ke depan. Tadi saya nulis Bu, ternyata nggak ada. Dan di papan tulis kan tadinya ada tulisan tuh, loh siapa yang hapus papan tulis gitu kan, nggak ada yang hapus. Loh kok aneh ya Bu, pada kayak gitu. Aduh merinding. Aneh gimana, kan emang jam biologi itu baru setelah istirahat. Loh kok tapi kan tadi jam 11 kita free Bu, nggak ada apa-apa. Memang jam 11 sampai jam setengah 12 itu harusnya masih masuk jam yang kedua, yang masih masuk jam pagi gitu. Harusnya masih sama Pak Wali kelasnya. Lah, tapi kan tadi udah pamitan katanya langsung masuk biologi Bu. Dan kita udah benar-benar diajarin biologi Bu, materi biologi gitu. Terus akhirnya Bu Friska yang asli itu manggil ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa di sini? Saya Bu. Jo angkat tangan. Kamu tadi beneran ada yang ngajar? Ya Allah Bu, beneran Bu, namanya Bu Friska. Dia cantik, putih, terus pakai kacamata Bu. Nah di situ Bu Friska yang asli itu udah langsung, hah cantik, putih gitu, ada tai lalatnya di sini? Ada Bu, ada. Langsung sebentar, Ibu mau ke kantor. Itu Bu Friska yang asli langsung lari, berlari. Kita kan bingung kan, lah kenapa gitu, aneh. Terus nggak lama Bu Friska masuk lagi. Terus udah ya anak-anak, hal yang tadi anggap aja nggak ada apa-apa gitu. Sekarang kita lanjut pelajaran. Nah
Nah keesokan harinya itu berjalan seperti biasa, nggak ada apa-apa. Nah suatu ketika nih ada namanya Angela sama Siska, itu satu kelas sama Jo juga. Itu mereka lagi ke kantin. Kebetulan selesai eskul jam 4 sore, itu mereka ikut eskul terus jam 4 sore ke kantin. Di kantin itu sepi banget, cuma ada mereka berdua dan penjaga kantinnya gitu, maksudnya yang jualan di kantin. Nah pesenlah mereka bakso, satunya itu mie goreng kalau nggak salah. Pas duduk terus tuh mereka lihat ada kayak yang mirip Bu Friska di pojokan, tapi madepnya tuh ke sana gitu loh, nggak madep ke mereka tapi madep ke sana. Jadinya karena mereka masih bingung tentang yang kemarin Bu Friska masuk ke kelasnya, deketin lah mereka. Pas dia mau deketin kan, mau ngobrol, mau kayak gini, ditepuk sama ibu-ibu kantin. Mbak, ngapain? Bu, udah jadi ya Bu makanannya? Udah itu udah di meja. Mau ngapain Mbak? Loh, kok nggak ada ya? Itu tuh padahal si Siska sama Angela itu mau negur Bu Friska yang pernah masuk ke kelasnya itu. Nah, ibu kantinnya dari tadi nggak ada siapa-siapa di situ Mbak, cuma kalian berdua. Kan akhirnya loh, kok aneh ya gitu kan. Setelah makan si Siska sama Angela nyariin Jo yang masih ikut eskul basket kebetulan. Cariin Jo bener bentar gitu kan. Kenapa sih? Cerita mereka bahwa tadi di kantin dia ngeliat ibu yang itu gitu, terus pas mau negur tapi malah nggak ada gitu. Kok aneh ya gitu kan. Nah karena mereka bingung itu kan, akhirnya mereka pulang besok paginya berangkat pagi, ketemu sama penjaga sekolah di situ. Tanyalah si Jo gini, Pak, kita boleh tanya sebenarnya nggak sih gitu kan. Mau tanya apa? Nah akhirnya mereka tanya, Pak, kemarin kan kita didatengin guru baru. Kita mungkin nggak tahu ya itu guru baru atau enggak, tapi yang jelas ada guru yang ngajar di kelas kita. Itu cantik, pakai kacamata, ada tai lalatnya di sini Pak. Itu Bu Friska kan namanya. Nah sang penjaga sekolahnya itu pas dengar cerita itu malah langsung Mas udah ya itu masuk dulu ya, saya udah dipanggil Pak Kepala Sekolah nih, langsung pergi. Nah di situ kan jadinya Jo sama temen-temennya itu semakin bingung kan, loh sebenarnya ada apa sih guys gitu kan. Nah mereka akhirnya ya udahlah. Nah hari itu kebetulan jam 3 sore itu ada tambahan pelajaran katanya dari guru biologi itu, bilangnya dari Bu Friska. Nah Bu Friska itu nggak bilang ke Jo, maksudnya bilang kalau nanti jam 3 kita tambahan pelajaran sebentar ya gitu, WA ke Jo. Oh siap Bu. Akhirnya mereka nunggu jam 3 sampai asar, sampai setelah azan asar itu dia yang masuk. Dan yang masuk itu Bu Friska yang awal. Yang pertama itu loh, bukan Bu Friska yang asli gitu. Yang pertama itu yang pakai kacamata putih dan ada tai lalatnya di sini. Mereka langsung tengok. Sore Bu gitu. Diam aja sambil jalan, duduk ke tempat duduknya. Terus bukunya dibuka ya anak-anak, tapi nggak mau ngeliat ke wajahnya anak-anak gitu loh. Jadi bener-bener nunduk. Terus karena Jo di situ penasaran, aduh ada apa sih ini, kenapa gitu kan. Terus tiba-tiba ada bunyi WA nih. Jo buka HP kan, lah kok Bu Friska WA gitu kan. Akhirnya Jo buka, maaf ya Jo, ternyata hari ini ibu ada acara keluarga, jadi ibu nggak bisa masuk. Nah di situ Jo itu bener-bener gemeter, terus dia itu bingung, lah kalau Bu Friska yang ini nggak masuk itu. Di situ Jo bingung banget, tanyalah ke sebelahnya, yang duduk sebelahnya kan Aldo. Baca gitu. Ini WA-nya Bu Friska gitu. Pas dibaca
si Aldo langsung, aduh gimana dong, gimana gitu kan. Nah akhirnya Jo itu inisiatif jatuhin pulpen ke bawah sambil lihat ke depan. Pas Bu Friska yang di depan itu lagi nulis di papan tulis. Nah bener dong, dia jatuhin pulpen, lihat ke depan, ternyata Bu Friska itu gak nampak dong di lantai. Dan itu bener-bener bikin Jo langsung nge-screenshot chatnya, dikirim ke grup, kita keluar sekarang gitu, di grup kelas itu. Dan bener-bener aduh merinding. Yang udah baca itu mereka udah langsung kemas-kemas buku. Itu Bu Friska yang di depan itu nggak nengok sama sekali. Terus mereka itu langsung bergegas lari. Nah yang di belakang sendiri 3 orang yang terakhir keluar itu pas Bu Friska nengok sambil gitu, ya Allah ya Allah, itu sambil beneran ketawa tinggi banget sambil hilang gitu aja. Nah itu yang kejadian, aduh merinding banget, bener-bener bikin mereka jadi tahu, oh terus ini apa gitu kan, kenapa ada kejadian ini gitu. Akhirnya si Jo sama temen-temennya itu berusaha cari tahu lagi karena itu kejadian udah bener-bener fatal menurutnya kan. Ketemulah mereka dengan salah satu penjaga sekolah lagi yang memang lebih dulu itu udah sepuh di situ. Ketemu, Pak mohon maaf ya kita tapi harus tahu tentang cerita ini gitu. Ternyata si bapak itu menceritakan bahwa dulu pernah ada guru namanya Bu Fitri Elsa siapa gitulah intinya. Itu cantik, putih, berkacamata, tai lalatan di sini. Dia itu guru biologi katanya. Dia itu 1 minggu sebelumnya itu mau menikah, tapi ternyata kecelakaan pada saat pulang sekolah sekitar jam 3 sore dari sekolahan, mau keluar, mau menyabrang naik motor itu ketabrak dan meninggal di tempat gitu. Aduh merinding. Dan memang semenjak kejadian itu karena mungkin penasaran dianya gitu atau gimana, banyak hampir seluruh atau setiap angkatan atau setiap siswa baru yang ada di sekolah ini itu pasti diajarkan sama Bu Fitria itu gitu. Nah di situ Jo dan teman-temannya kan ngerasa ya Allah ini apa ya gitu. Mereka udah merinding, udah takut, udah deg-degan, udah gimana, tapi terus ditenangin sama bapak penjaga sekolah bahwa kalau kalian udah menyadari hal itu, Bu Fitria udah tidak akan masuk ke kelas kalian lagi dan udah gak pernah muncul di hadapan kalian lagi. Tenang aja. Tapi mungkin untuk saat ini memang beliau belum bisa pergi, belum bisa pulang ke jalannya gitu. Jadi mungkin setiap ada siswa baru di situ pasti tetap akan kejadian hal yang kayak gini gitu. Nah di situ mereka, aduh tapi aman kan Pak, aman kan gitu, karena mereka udah benar-benar takut gitu loh. Nah terus dikasih tahu, makanya yang penting kita tetap berdoa, tetap rajin sholat, ngaji, didoain namanya Ibu Fitria. Terus kalau bisa jangan sembarangan, jangan, kalau di sini itu yang sopan, yang santun kayak gitu. Udah tujuannya di sini sekolah aja yang baik, nggak usah berbuat yang aneh-aneh gitu, kata Pak penjaga itu ke Jo dan teman-temannya. Gitu guys ceritanya, lumayan merinding kan. Jadi kisah guruku ternyata hantu itu sebenarnya mungkin terjadi di berbagai banyak sekolah ya. Cuma ini benar-benar terjadi di setiap angkatan. Jadi mungkin beneran bikin takut, bikin deg-degan ya guys. Sebenarnya sekolahannya sampai hari ini pun masih berjalan kok, masih aktif, masih buat sekolah, masih untuk kegiatan apa aja. Tapi alhamdulillahnya almarhumah Bu Guru itu, Bu Guru biologinya sudah tenang dan sudah tidak pernah muncul di hadapan siswa-siswanya gitu. Tapi nama aslinya bukan Bu Fitria ya guys, ada, tapi memang dianjurkan untuk disamarkan gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, yang penting kita tetap harus fokus, harus tetap bisa jaga iman, jaga hati, jaga tingkah laku, jaga tata krama, karena
dimanapun kita berada itu pasti ada mereka, karena hidupnya berdampingan dengan kita. Yang penting kita saling menjaga, saling menghormati, dan bisa lebih sopan dan santun di setiap tempat. Oke, buat kreasivers yang ada di mana-mana atau ada dimanapun kalian berada, yang punya cerita kisah horor, kisah mistis, kisah nyata, atau pengalaman-pengalaman misterius spiritual apapun yang ingin diceritakan atau mungkin pengen di-up di YouTube-nya Kreasi TV, boleh banget kalian share ke Instagramnya Kreasindo. Oke guys, nah gitu aja, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys. See you, wassalamualaikum.